Oke, hai semuanya, masih bareng gue di Swanzone. Di video ini gue mau bahas mengenai tablet terbaru dari Advan, yaitu Advan Sketsa 2. Tablet ini sangat menarik untuk harga yang ditawarkan. Selain dapat tabletnya, kita juga dapat keyboard dan stylusnya. Nah, semenarik apa tablet terbaru dari Advan ini? Apakah layak kita beli? Sekarang mari kita bahas dan let's go! Nah, di depan boxnya kita langsung bisa melihat desain dari tablet Sketsa 2 ini dan stylusnya. Dan untuk pembelian tablet ini, kita dapat bundling dari Smartfren berupa kartu perdana dengan total bonus kuota 408 GB selama 2 tahun. Di dalam boxnya ini tuh tentu kita dapat tabletnya, terus ada kartu garansi, kemudian kita dapat stylus ya beserta baterai 1 piece, ada kabel Type-C, mantap ya, udah bagus ini. Kemudian ada adapter charger 5V 2A, terus ada kartu panduan cepat, dan ada kartu perdana dari Smartfren. Dan menariknya nih, kita juga dapat keyboard cover original dari Advan-nya. Sekarang mari kita buka. Untuk keyboardnya ini tuh berwarna grey ya, dengan material seperti kulit sintetis dengan tekstur yang sangat lembut ya. Jadi pas kita pegang sangat nyaman di genggaman tangan. Keyboard covernya ini tuh punya sistem hinge atau engsel seperti ini ya. Hal ini berguna untuk membuat posisi tablet pada mode mengetik agar lebih nyaman ketika digunakan. Selain itu, mode kameranya juga jadi tertutup ketika tidak kita gunakan, sehingga akan melindungi kamera dari goresan. Cuman di kondisi ketika kita menggunakan kamera belakang, bagian belakangnya ini tuh harus kita buka terlebih dahulu agar tidak menutup kamera, tapi overall tidak mengganggu ketika kita sedang menggunakan kamera belakang. Untuk menggunakan keyboardnya ini tuh sangat gampang banget ya. Kita hanya perlu memasang tablet dengan benar, pastikan pin magnetik di tablet dan pada keyboard menempel dengan sangat baik. Dan yang paling gua suka nih, pada keyboardnya ini tuh sudah ada touchpad atau mousepad lengkap dengan klik kiri dan klik kanan, sehingga akan memudahkan kita lebih produktif ketika bekerja dengan tablet Sketsa 2 ini. Nah, sekarang mari kita bahas tabletnya terlebih dahulu. Untuk speknya menggunakan chipset dari Unisoc atau UniSoC Tiger 310. Kemudian RAM-nya 4GB, ROM-nya 64GB, bisa menggunakan microSD sampai 128GB, baterainya ini tuh 6000 mAh, sudah menggunakan Android 11, dan yang paling menarik ini tuh sudah support single SIM ya, 4G LTE, jadi kita bisa menggunakan paket data ya, selain bisa menggunakan WiFi, dan harganya ini di 2,599 juta. Kemudian untuk layarnya punya ukuran 10,1 inci dengan panelnya ini tuh IPS dan beresolusi HD di 800x1280. Kemudian untuk kameranya nih, kamera belakangnya tuh beresolusi 8 megapiksel, sementara kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Pertama kali pegang tablet ini cukup berasa bobotnya ya. Mungkin ini karena ukuran tabletnya 10,1 inci dan punya baterai besar 6000 mAh. Tablet ini tuh hadir dengan desain yang terlihat elegan ya. Menurut gua terlihat lebih cocok untuk orang-orang kantoran. Dan warna grey-nya ini tuh yang bikin lebih kalem dan formal. Terus aksen rose gold di modul kamera dan tombol powernya terlihat lebih stylish dan memberikan kesan mewah untuk penggunanya. Kalau kita perhatikan nih ya, di bagian belakangnya ini tuh ada logo Advan, terus ada satu buah kamera dan LED flash. Sementara di sebelah kanannya ini tuh ada mikrofon, kemudian tombol volume up and down, kemudian ada tombol power, dan uniknya nih ada port jack audio tiba-tiba di sini ya. Buat gua pribadi, peletakan port jack audio ini tuh baiknya di bagian atas atau bagian samping ketika posisi tablet horizontal, karena terlihat lebih nyaman ketika kita melakukan meeting. Terus di bagian atasnya ini tuh ada single SIM yang sudah support 4G LTE dan slot microSD sampai 128GB. Dan juga ada port Type-C untuk ngecas ataupun transfer data. Sementara di bagian kirinya ini tuh ada dua speaker dan pin magnetik ya untuk menghubungkan tablet dengan keyboard cover dari Advan. Kemudian untuk bagian depannya nih, punya ukuran layar 10,1 inci dengan border sisinya yang cukup tebal ya, tapi dengan posisi kamera yang menurut gue ini pas banget sehingga memudahkan kita ketika melakukan Zoom meeting menggunakan tablet ini. Nah, sekarang kita coba dengerin dulu gimana kualitas audio dari Advan Sketsa 2 ini. Jangan lupa ya gunakan headsetnya biar kedengaran lebih jelas gimana kualitas audionya.
Kemudian nih, untuk layarnya, menurut gua pribadi, walaupun masih di kualitas HD, tapi layarnya ini tuh sudah cukup menghasilkan warna yang baik dan bikin nyaman di mata. Selama digunakan untuk browsing, nonton video, ataupun bekerja ngedit dokumen, Excel, presentasi, layarnya ini tuh sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Buat kalian yang hobi nonton Netflix, tablet ini tuh punya sertifikat Widefine L3 ya, yang artinya kita bisa streaming film dengan kualitas di standar definition. Kita juga bisa menggunakan menu dark mode ya, yang membuat background menjadi hitam sehingga bisa menjaga mata dari cahaya berlebih yang dihasilkan oleh layar. Intinya agar konten yang ditampilkan di layar jadi terlihat lebih nyaman di mata, apalagi jika kita berada di kondisi yang gelap. Untuk layarnya ini tuh buat gua cukup berasa kesat ya, mungkin ini karena layarnya sudah dilengkapi dengan anti gores. Tapi untuk responsitivitasnya, layarnya ini tuh sudah bagus, swipe ke kiri, swipe ke kanan, ke atas, ke bawah, layarnya ini tuh sudah sangat nyaman digunakan. Dan untuk performa tablet ini, melihat dari skor benchmarknya, tablet ini tuh sudah sangat bisa menjalankan aktivitas pekerjaan kasual ataupun bermain game dengan lancar. Gua coba menggunakan tablet ini tuh untuk multitasking, buka-buka sosmed, baca e-book, nonton YouTube, Netflix, edit video dan foto, terus ngetik, dan aktivitas Excel yang standar ya. Tablet ini tuh sudah bisa menjalankannya dengan baik dan lancar. Sementara untuk sensornya nih, bisa dilihat ya pada aplikasi sensor box, banyak banget sensor yang dipangkas ini ya, dan melihat ini tuh memang fokus tablet ini tuh lebih ke produktivitasnya saja ya. Gimana caranya tablet ini tuh berasa seperti laptop, sepertinya fokusnya ke sana ya. Gue coba bermain game PUBG nih, dan settingannya ini tuh mentok di balance medium. Di awal game terasa stutter dan frame drop, tapi begitu game berjalan cukup lama, baru game terasa bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Cuman ya memang ukurannya ini tuh bikin gua nggak nyaman sih ya buat main game FPS seperti ini ya di tablet ini ya. Tapi ya itu balik lagi, itu adalah pendapat gua. Kemudian nih untuk kameranya, tablet ini tuh bisa merekam di video 1080 pixel di 30 frame per second untuk kamera belakang ataupun kamera depan. Kamera depannya ini tuh terletak di bagian atas layar. Kalau kita lihat secara horizontal, ini memudahkan pengguna untuk melakukan video conference ataupun anak-anak yang melakukan video call untuk belajar online. Untuk kualitas Zoom meeting menggunakan kamera depannya ini tuh bisa menampilkan gambar dengan baik ya, dengan catatan di kondisi cahaya yang cukup. Cuman sayangnya nih, gua nggak nemu fitur untuk mengubah background virtual ketika melakukan meeting online di aplikasi Zoom. Sementara nih, untuk hasil fotonya buat gua pribadi, hasilnya sudah cukup oke ya untuk memotret pekerjaan ataupun tugas anak ataupun untuk melakukan scan QR code. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nilai sendiri aja ya bagaimana kualitas kamera dari Advance Sketsa 2 ini. Tulis di kolom komentar pendapat kalian soal kameranya, oke? Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Advance Sketsa 2 ya. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Beginilah kualitasnya. Kebetulan ini lagi hujan, jadi gue belum bisa agak keluar banget ya. Tapi overall ya teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitas suaranya ataupun videonya ya, seperti ini ya. Untuk ya digunakan untuk meeting online, menurut gue ini kalau misalnya cahayanya cukup udah apa ya, udah lumayan lah ya. Kalau misalnya cahaya cukup, ini udah lumayan bagus. Ini adalah perekaman video menggunakan Advance Sketsa 2. Ini di kualitas 1080 di 30 frame per second pastinya ya. Ini kualitasnya seperti ini ya, kita lihat. Untuk fokusnya tuh emang agak susah banget sih ya. Fokusnya tuh agak susah banget dan kadang-kadang suka kemana-mana gitu fokusnya, kurang cepet, bahkan kalau di foto juga agak susah ya. Video apalagi video ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya.
Nah, kemudian bagaimana untuk baterainya nih? Tabletnya ini tuh punya baterai berkapasitas 6000 mAh, dan selama gue menggunakannya, tablet ini tuh bisa bertahan sekitar 10 jaman. Ini gue gunakan untuk aktivitas nonton kadang-kadang gitu ya, kemudian browsing, edit dokumen, cek sosmed. Tapi perlu diingat ya, pemakaian setiap orang itu pasti berbeda. Semakin intens kita menggunakan tablet ini, pasti baterainya juga semakin terkuras. Tapi overall, selama gue menggunakan tablet ini untuk aktivitas harian, gue cuma butuh sekali charger dari berangkat sampai pulang ke rumah lagi di sore hari. Kemudian bagaimana nih experience untuk keyboard dan stylusnya? Untuk stylusnya punya ukuran yang pas ya buat gua, layaknya ballpoint biasa dengan bobot yang menurut gua ini pas banget nih, jadi berasa solid dan enak di genggaman jari. Nah, kurangnya tuh apa nih? Nah, buat gua pribadi, kurangnya tuh nggak ada tempat untuk menyimpan stylusnya. Karena buat gua pribadi, kalau misalnya gua menyimpan stylus secara terpisah, itu dikhawatirkan hilang dan agak ribet aja gitu ya. Selama gua pakai buat nulis di layarnya ini, memang sedikit berasa ada delay nih stylusnya, tapi sejauh ini tidak mengganggu aktivitas kita dalam menulis. Stylusnya ini tuh punya fitur pressure ya, atau tekanan. Jadi kalau kita nulis tidak ditekan, maka hasilnya tuh tidak akan tebal. Tapi kalau kita nulis agak ditekan, hasilnya tuh lumayan tebal. Ini berguna banget untuk membuat sketch ya, atau biasanya digunakan untuk orang-orang yang artis gitu ya, yang bikin animasi gitu ataupun ilustrator gitu ya. Stylus ini tuh gue pakai sesuai kebutuhan gue ya. Paling gue pakai buat nulis catatan kalau lagi meeting, atau gue pakai gambar-gambar gitu ya buat ngasih tahu ke tim nih desainnya tuh seperti ini atau kayak gimana gitu ya. Atau paling gue pakai buat coret-coret kerjaan tim kalau misalnya ada yang salah nulis di website. Ya, seperti ini. Kemudian nih untuk keyboard covernya nih, materialnya ini tuh asli enak banget ya, lembut, cuman karena tangan gua gampang basah, jadi materialnya ini tuh gampang kena ciplakan jari dan keringat. Jadi buat gua terlihat gampang kotor. Tapi gue sangat suka banget nih karena keyboardnya ini tuh nyaman dipakai ngetik lama-lama. Plus ada touchpadnya yang lengkap ya, bisa klik kiri ataupun klik kanan. Jadi berasa banget mempermudah kita ketika mengerjakan dokumen-dokumen dengan cepat. Ini jauh lebih nyaman ya ketimbang mesti kita sentuh layar ya. Lebih enak pakai touchpad untuk mengontrol kursornya. Ini asli berasa banget seperti laptopnya. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan tablet ini, Advance Sketsa 2 ini tuh berhasil memberikan pengalaman yang bagus sebagai tablet rasa laptop. Walaupun tidak bisa menggantikan laptop, tapi ini sudah berasa seperti laptop. Adanya stylus dan keyboard lengkap dengan touchpadnya ini tuh di paket penjualan, membuat penggunanya tuh bisa jauh lebih produktif menjalani aktivitas pekerjaannya. Selain itu, adanya performa yang sudah oke, terus fitur single SIM dan WiFi, terus baterainya juga gede, dan hadir dengan dua speaker. Tablet ini selain bisa digunakan untuk bekerja di mana saja, menikmati konten hiburan juga sangat bisa diandalkan. Menurut gua, tablet ini tuh cocok banget buat kalian pekerja kantoran, atau yang lagi bikin usaha sendiri, atau bisa juga untuk mahasiswa. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Oke, itu saja video kali ini. Gua pamit dan bye.